Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Wah, Pak Erwin. Kepanjangannya Pak Erwin, energik dan suka ikan patin. Pak Irwin itu tuh orangnya, kalau ada dia mau tanyakan kok, harus kau jawab cepat. Kalau tidak, berutan itu WA-nya. Harus cepat dijawab. Nah, Pak Erwin juga banyak tanya. Banyak tanyanya itu, banyak tanya karena memang nggak tahu. Terus emang Pak Erwin itu emang mau tahu semuanya gitu loh. Oh, kalau Pak Erwin nih orangnya ini nih, gak mau kalah. Dia pikir kamera dia yang paling bagus, tapi ada aku yang paling bagus. Datang pagi-pagi. Karena aku lumayan pagi ya, datangnya juga. Dan setiap keluar lift, tengok ke kiri, pasti udah ada Pak Erwin duduk di ruangannya. Pak Erwin, rasa ingin tahunya banyak sih. Itu yang kadang kita sering ngobrol di Batu Putih. Beliau juga rajin masak di Batu Putih. Tiba-tiba ada masakan beliau yang masak Pak Erwin. Kemudian suka nyanyi-nyanyi kalau di Batu Putih. Karaokean di sana. Number one person di utara. Pasti kalau kita datang di kantor tuh, orang pertama di utara itu adalah Pak Erwin. Pak Erwin itu orangnya selalu datang pagi. Dan tiap datang, dia selalu nyapa. Pagi Pak, pagi Pak, pagi Bu. Orangnya ramah. Pak Erwin itu sangat rohaniawan dan selalu suka mengajak kita beribadah, Masya Allah. Pak Erwin itu ciri khasnya adalah, Bang, ayo Bang. Suka memanggil kita Bang, terus ngobrol kemana-mana, curhat macam-macam. Itulah salah satu Pak Erwin. Jadi khas Pak. Pak Erwin itu kalau bikin teh dia pakai gelas yang gede itu, gelas extra jos. Gede banget gelasnya. Dihabisin Pak. Iya Bang, katanya buat seharian. Oh siap. Terus kalau dia WA, Kak, panggil Mbak. Saya merasa tua sekali. Kalau papasan, halo Kak, kita selalu dipanggil kakak. Ciri khas Pak Erwin, foto. Foto. Semua foto suka diupload tanpa filter. Apa ya? Kalau biasanya kalau kita memintain buat di video, pasti Pak Erwin jawabnya, aku nanti aja lah Kak. Besok aja lah aku Kak. Kayak gitu. Kalau Pak Erwin, kalau misalkan nih lagi ibadah, udah Bang Rama aja yang maju lah. Masa saya itu? Foto. Gini. Biar ini juga, biar foto jelek tetap diupload. Maksudku saya Pak, kalau mau upload di grup, pilih-pilih. Ada pernah fotoku, satu muka betul diupload. Pak ya, oke. Inilah Pak Doni. Pak Doni. Bukan ya? Pak Doni doyan ngasih ilmu. Pak Doni itu orangnya sporty, sorry. Orangnya sporty sekali karena tiap pagi sebelum ngantor, beliau olahraga, jogging atau bersepeda dan sangat luar biasa orangnya. Suka sharing tentang hal-hal baru ke kita. Pintar. Terus anak-anaknya juga pintar. Ya, itu. Yang jelas suka ngajak ngopi. Kalau Pak Doni orangnya kalau aku lihat kritis ya, karena Pak Doni itu setiap kalau ngeliat ada masalah tuh, beliau tuh selalu ini bertanya ke kita, terutama kalau misalkan aku lihat sama Kak Selvi ya, Pak Doni tuh selalu nanya pendapat dari orang-orang yang lebih muda dari Pak Doni gitu. Enak diajak bertukar pikiran. Maksudnya beliau sangat open gitu. Dan mau mendengarkan pandangan dari kita. Baik, kadang ngeselin juga. Tapi orangnya ya rajin sekali belajar di rumah dinas. Ini yang patut kita contoh. Rajin belajar dan berargumentasi dengan baik. Itu sih. Pak Doni orangnya banyak tanya. Terus kesannya tuh menguji. Kayak dosen gitu loh. Kalau ketemu Pak Doni suka deg-degan kalau tiba-tiba ditanyain. Pak Doni itu orangnya sangat kritis dan selalu penasaran. Cerdas, ya. Karena beliau suka ngajar juga di mana-mana. Terus, ya itu sama yang lain tadi, suka nanya. Ciri khasnya, sepeda tentu aja. Dan ngopi. Setiap ketemu Pak Doni itu saya selalu ditanya, nggak pulang Mas? Saya nggak pulang Pak, saya rumah saya di sini.
Pernah ketemu sama Pak Doni jam 6 pagi di kantor dengan outfit olahraga yang sudah berkeringat karena keliling-keliling GKN. Apa ya? Sepedaan. Ciri khasnya. If, gimana menurut kamu? Jelas filosofinya, itu. Kalau Pak Doni ya, aku tuh bingung ya sama masalah ini gitu misalkan. Pak Doni tuh sangat amazed sama Gen Z. Nah, selalu nanya, kenapa ya anak zaman sekarang itu gini gitu. Bu juga ayo nih, kita ngopi yuk malam minggu. Apa malam minggu orang sama suami Pak. Hmm. Onding. Jangan Pak. Onding. Orangnya panutan di PKN. Pertama kali ketemu Pak Onding kan pasti kanwil ya, dan Pak Onding kayak orangnya rame deh. Apalagi kalau misalkan pas main volley itu kelihatan banget ramenya. Pak Onding orangnya sangat bertanggung jawab ya. Tanggung jawab sekali. Padahal terus rajin sekali ke masjid. Sering kali kalau pulang dari masjid pada mari bareng-bareng ngobrol. Dan terima kasih Pak Onding. Kemarin Idul Adha saya diundang untuk makan di rumah Bapak. Masakannya enak sekali. Sebenarnya toh kalau kulihat selalu tidak pede. Padahal dia sebenarnya kalau kerjakan sesuatu bagus. Dia selalu bilang gini, ih bisa Joka itu Kak Bu. Padahal dia bisa, nyatanya lolos. Selamat Onding. Baik, ramah, sekali sangat ramah. Itu sih yang utama. Ramah, sangat ramah. Apalagi aku baru ketemu beberapa bulan ini sama Pak Onding dan sangat terbuka dan welcome juga sama aku. Terima kasih Pak. Berjiwa muda. Pak Onding itu orang yang berjiwa muda. Pak Onding itu orangnya sangat tekun dan sangat panutan dalam pekerjaan. Sangat alim ya. Masya Allah, tabarakallah. Selalu datang paling pagi, pulangnya paling malam. Suaranya tuh loh ciri khas. Logatnya, terus pitch control dari suaranya itu sangat-sangat khas banget. Di utara selalu dengar Pak Onding tiba-tiba berdiri. Bicara-bicara yakin Mbak Ivana. Kayak gitu. Tinggi. Tinggi. Jelas. Terus sering tuh kayaknya aku lihat jalan di kantor tuh bawa laptop. Mau nanya sesuatu atau apa gitu sering bawa laptop. Ciri khas Pak Onding. Oh, selalu bawa Tupperware-nya. Karena Pak Onding pernah cerita makanannya dibuatkan oleh istri. Suka bawa bekal. Makannya harus masakan istri. Mas, ayo berangkat. Berangkat ke masjid. Dia suka ngajak kita ke masjid. Deh, sibuknya Ivana. Nggak ada suaranya ku dengar. Bicara-bicara, Ki. Terus Pak Onding selalu bertabrakan kakiku sama di kolong meja. Pak Onding, Mas Rama, tolong dulu ini ya. Kak Charles. Kak Charles. Aduh, susah di kalau Kak Charles. Charming and soundless. Kalau masalah semangat dari semua orang yang saya pernah dapati, Pak Charles itu semangatnya pasti nomor 1. Kenapa? Semangatnya sudah diuji ya. Dengan ujian yang paling berat menurut kita semua, Pak Charles sampai dengan detik ini memperlihatkan semangat kerja yang sangat luar biasa. Kemudian semangat hidup tentunya ya. Kalau kita, yang saya rasakan, kalau kita yang menjalani apa yang dijalani Pak Charles sekarang ini belum tentu kita bisa tertawa, menjalankan tugas, kemudian dengan rutinitas yang biasa gitu ya. Seperti tidak ada yang terjadi, seperti kesehatannya seperti sama dengan orang lain. Top. Mas Charles tuh orangnya pendiam, tapi kalau dilihat-lihat sih kayak pinter ya, dan selalu nurut kalau misalkan dikasih tugas sama Pak Doni tuh tinggal ya udah iya aja. Mas Charles itu sangat pintar dan sangat pendiam, tapi sangat baik hati. Kak Charles, orangnya sangat bisa diandalkan, helpful, dan kayak kakak gitu. Kak Charles itu tetanggaku. Dia terbeli tetangga. Pala-pala pride. Yeah. Pak Charles orangnya asik, seru. Dengan beliau terbatas, tetapi beliau pemikirannya bagus ya. Sering diskusi juga, ngecek juga dengan kami. Pokoknya urusan-urusan sudah clear lah dengan Mas Charles. Layak lah kalau promosi. Ya, kalem, pintar, terus baik. Diminta tolong apapun, oke, bisa. Pintar, karena kita sama-sama juara 1 di lomba cerdas cermat ya. Iya. Dan orangnya sangat bekerja keras, walaupun dengan segala keterbatasan tetap menunjukkan semangat bekerja yang patut ditiru oleh anak-anak muda. Sangat kalem dan sejauh ini yang saya tahu beliau itu pintar dan bertanggung jawab.
Ciri khas Kak Charles tuh selalu ini, Kak Charles selalu tenang, adem, dan selalu tersenyum. Ketawanya tuh, anu tuh khasnya katanya. Iya. Ketawa-ketawa. Ketawa kecil-kecil. Ya itulah. Tapi ketawa kecil. Suaranya lemah lembut. Jadi kita jadi sangat tenang berada di dekatnya. Kalau misalnya kita nanya kerjaan, tugas kayak gitu, pasti Kak Charles iya aja. Biasanya kayak gini nih ekspresinya. Habis ngomong iya pasti manggut-manggut kayak gitu. Setuju nggak? Siapa gitu. Ya, kalau dia dulu duduk di depan saya, ciri khasnya, kalau dia ada di kantor, ya tidak pernah tidak di depan laptopnya. Makanan manis, tidur siang, wajib. Ya. Kira keras. And the winner goes to Subaida. Iya, salah. Ida. Apa ya? Integritas selalu di dada. Bu Ida itu orangnya kalem, terus dia sangat menguasai peraturan terkait lelang. Sangat mini guys. Sangat mini, maaf Bu Ida. Terus suaranya lirih banget. Nggak kedengeran ngomongnya kalau Bu Ida. Harus dekat-dekat kalau ngomong. Keibuan banget. Jadi kalau di dekat Bu Ida kita bisa merasakan aura seorang ibu gitu loh. Ibu Ida orangnya yang jelas rajin ya. Karena dia selalu datang lebih duluan dari saya. Dan sebenarnya rumahnya dekat, kalau dia datang lambat, aduh ya gimana ya. Kemudian kakak Ida itu, bukan Ibu Ida itu rajin, yang jelas kalau kerjaan dia selalu bikin urutan pekerjaannya. Jadi insya Allah selesainya tepat waktu. Oh, orangnya kecil-kecil cabai rawit. Sat, lincah, gesit kayak motor Yamaha. Bu Ida itu sangat rajin dan dia all out gitu mengerjakan pekerjaannya. Satu lagi, Bu Ida itu awet muda. Awet muda. Kemudian murah hati ya, sering bawa makanan. Terima kasih Bu Ida. Terus orangnya beliau suka menyapa juga. Bu Ida itu orangnya tuh pastinya keibuan. Terus suka traktir makan. Jadi kalau tiap hari Jumat itu selalu tuh ada makanan dari Bu Ida. Entah gorengan, entah nasi, entah lauk. Terus orangnya pemalu. Kadang Bu Ida tuh suka malu ngomong depan umum. Terus Bu Ida tuh orangnya nggak pernah ngeluh sih. Jadi selama jadi bawahannya Bu Ida tuh nggak pernah Bu Ida ngeluh. Dan auranya tuh pasti positive vibes banget kalau Bu Ida. Nggak pernah ngeluh sama sekali. Bu Ida, kicik-kicik. Terus saya selalu tidak memfoto samping Bu Ida karena saya terlihat lebih tua dari Bu Ida. Awet muda. Pintar, tegas kalau tentang lelang-lelang. Apa lagi? Ciri khas. Maafkan Ibu Ida tapi biasa kayak merah. Lucu tapi itu dia. Makan. Nasi kuning. Ivana, lihat ini dulu, Dek. Masalah tuh pasti sepatu. Oh, ciri khasnya Bu Ida. Bu Ida tuh kalau pakai baju pasti warnanya matching semua. Selalu tuh Bu Ida tuh warnanya matching semua. Suaranya sih agak, oh ini biasanya dia ngomong pasti. Rama, Ivana, kayak gitu, selalu terdengar. Sering memerah gitu wajahnya. Karena malu atau karena apa ya? Panas mungkin juga ya. Silakan Mas, makan. Itulah. Bu Ida itu nggak bisa menyembunyikan rasa malunya. Setiap malu pasti mukanya jadi merah. Ciri khasnya beda. Kan jilbabnya besar toh, baru biasa dia kasih lihat bajunya. Jadi biasa diangkat-angkat tangannya biar kelihatan bajunya. Ih, namanya panas.